Nah, itu diantara sebabnya dia itu rohnya bisa nyambung kepada Rasulullah. Diantara sebabnya karena baktinya kepada ibunya yang sudah tua. Ya. Nah, karena baktinya itu sehingga roh Rasulullah mentarbiyah beliau. Itu adalah yang mentarbiyah beliau ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Wa tusamma hadhihi tarbiyah inda ahli tahqiq bi tarbiyatur ruhaniyah. Tarbiyah seperti ini di kalangan ahli hakikat disebut dengan tarbiyah rohaniyah. Tarbiyah rohaniyah, ruh dengan ruh ya. Nah. Awit tarbiyah al-uwaisiyah ataupun juga dikenal di kalangan ulama tasawuf tarbiyah uwaisiyah, tarbiyah Sayyidina Uwais ya. Fa inna ruhas syarif rabbat Uwaisan, karena roh mulia Rasulullah mentarbiyah Sayyidina Uwais. Padahal Sayyidina Uwais ketika itu berada di Yaman, Rasulullah berada di Madinah. Tidak pernah ngaji dengan Rasulullah ini Uwais ini. Sayyidina Uwais ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sayyidina Uwais. Tapi beliau Rasulullah memberitahukan para sahabatnya bahwasanya Sayyidina Uwais itu orang mulia, dan sampai-sampai Rasulullah menyuruh sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kalau ketemu sama orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman disuruh minta doa. Berarti kan makamnya tinggi ini, sahabatnya disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais. Ditarbiyah dari jarak jauh oleh Rasulullah rohnya Rasulullah mentarbiyah dia sehingga dia mencapai makam yang tinggi ini. Nah, itu diantara sebabnya dia itu rohnya bisa nyambung kepada Rasulullah. Diantara sebabnya karena baktinya kepada ibunya yang sudah tua. Nah, karena baktinya itu sehingga roh Rasulullah mentarbiyah beliau. Itu Sayyidina Uwais. Nah, itu juga disebut dengan tarbiyah uwaisiyah, tarbiyah jarak jauh. Walam yalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-liqa al-jasadi, dan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu tidak pernah bertemu dengan Nabi secara jasadiah. Ini tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu secara jasad, itu tidak pernah ketemu. Bahkan beliau pernah izin sama ibunya ingin ketemu. Sudah sampai di Madinah, tetapi malah tidak ketemu. Akhirnya balik lagi karena beliau bimbang dengan ibunya yang sudah tua. Barangkali ada apa-apa. Beliau kembali ke Yaman. Dan tidak sampai Rasulullah wafat, beliau tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Makanya Sayyidina Uwais itu hidup pada masa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Makanya beliau jadinya tabi'in, bukan sahabat. Karena beriman tapi tidak pernah bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarbiyatur ruhaniyah la yustaratu fiha illa ittima'ur ruhain. Sawaun kana fi hadil hayat aw ghairiha. Kemudian Syekh Muhammad Al-Hafidz menerangkan tentang tarbiyah rohaniyah ini, tarbiyah rohaniyah. Jadi beliau mengatakan tarbiyah rohaniyah itu tidak disyaratkan di dalamnya kecuali berkumpulnya dua roh. Dua roh itu menyatu berkumpul. Nah, disitulah terjadi tarbiyah di situ. Nah, roh Rasulullah memberikan asrar, memberikan fuyudat, tajaliyat dengan sebab salawat yang terus dirutinkan oleh seseorang sehingga roh Rasulullah datang kepadanya, menarik dia, memberikan asrar ilmu kepadanya sebab salawat tadi. Itu namanya tarbiyah rohaniyah. Sawaun kana fi hadil hayat, baik kedua roh itu ada dalam kehidupan dunia ini, au ghairaha, ataupun tidak ada dalam kehidupan dunia. Kilahuma aw hadahuma, kedua-duanya ada dalam kehidupan dunia ataupun salah satunya. Nah, seperti yang terjadi pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, rohnya Rasulullah tidak berada di alam dunia. Rohnya Syekh Ahmad Tijani ada dalam dunia. Nah, ini itu namanya tarbiyah roh. Wala yu'ba bi za'mi ba'di man la ya'lam binal qailin bi anna man kana fid daril akhirati la silata lahu bi ahli dunya. Kemudian beliau memberikan nasihat, Syekh Muhammad Al-Hafidz memberikan kita nasihat, mengingatkan tidak perlu dihiraukan dengan prasangka sebagian orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak tahu
Nah, dari yang orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah berada di akhirat, sudah masuk ke alam akhirat, tidak bisa berhubungan dengan ahli dunia. Sudah, kalau sudah mati ya sudah tidak bisa berhubungan. Itu tidak perlu dihiraukan orang-orang seperti itu. Fa innahu za'mun batil, karena itu adalah dugaan yang batil, kata Syekh Muhammad Hafidz. Dugaan yang salah, yang batil. Jadi para aulia yang sudah meninggal, mereka tetap bisa untuk berhubungan dengan para muridnya ataupun orang-orang terdekatnya, masih bisa memberikan madad asrar ilmu. Artinya rohnya masih bisa nyambung, dengan syarat muridnya itu juga harus membuka koneksi. Tapi kalau muridnya menutup ya tidak bisa. Nah, jadi rohnya itu nyambung masih. Famulkullahi wahid wa ruhu man mata ma kharajat min mulkihi subhanahu wa ta'ala walatan adim in idaman kulliyah. Karena kerajaan Allah itu satu. Dunia ya kerajaan Allah, milik Allah. Akhirat juga kerajaan Allah. Roh yang orang yang mati tidak keluar dari kerajaan Allah. Ya tetap berada dalam satu kerajaan. Dunia akhirat tetap satu kerajaan Allah SWT. Jadi roh orang yang mati itu hanya berpindah saja. Bukan berarti beda kerajaan, itu tetap dalam genggaman dan dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti roh yang sudah keluar dari tubuh manusia langsung hilang secara keseluruhan, tidak hilang, cuman berpindah ke alam lain. Ditempatkan di tempat khusus oleh Allah SWT. Ada roh orang-orang baik, ada roh orang-orang jahat, memang ada tempatnya masing-masing. Wa innama tunqalu min darin ila dar. Hanya saja roh itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dimensinya berbeda. Dimensi alam dunia dengan dimensi alam akhir sudah berbeda sudah. Orang-orang tertentu yang dengan lewat khariqil ada bisa dia untuk berkomunikasi. Tapi tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Dengan roh orang-orang yang sudah meninggal. Fala tazalu fil kauni haitsu ya'lamullah azza wajal. Maka roh itu tetap berada di alam semesta ini, di mana Allah SWT mengetahuinya. Allah SWT mengetahuinya. Wa sabata anna ruhal hayy tattami bi arwahil amwat bin naum, dan sudah tetap sahih, sudah tetap bahwasannya rohnya orang yang hidup itu bisa ngumpul dengan roh orang yang sudah mati dalam tidur, bisa mimpi. Kadang-kadang dia mimpi orang tuanya, padahal orang tuanya sudah mati puluhan tahun, tapi bisa ketemu dalam mimpi. Ya itu rohnya ketemu. Roh orang tuanya dengan rohnya dia ketika tidur itu bertemu. Karena roh ketika orang tidur itu mati dia, tapi mati sementara. Nah, makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Nah, dalam tidur itulah rohnya terkadang keluar melayang, nyari-nyari orang-orang yang kadang-kadang yang ingin ditemui oleh dia, itu roh. Waladhi yajma'uhum bin naum yajma'uhum fil yaqظah. Zat yang bisa mengumpulkan roh itu di waktu tidur bisa mengumpulkan mereka dalam keadaan sadar. Jadi yang mengumpulkan mereka di waktu tidur adalah Allah. Allah juga maha mampu, maha bisa untuk mengumpulkan roh itu di alam sadar pun juga Allah mampu. Wal jami' fil alam tahta sultan. Semuanya berada di satu alam di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah genggaman Allah. Nah, inilah keyakinan kita, mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya para aulia itu mereka tidak mati, mereka hidup, mereka mengetahui kita. Wa sabata annal mayyita yasma' salaman al-musallim alaihi wa yaruddu alaihi salam, dan juga telah tetap dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya seorang mayit itu mendengar salamnya seorang muslim yang beri salam. Ketika seseorang lewat di kuburan mengasih salam, itu mayit itu mendengar salamnya dan menjawab salam. Menjawab salamnya. Wa yaruddu dan menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu. Makanya kita kan dianjurkan melewati kuburan itu jangan sampai kita lewat-lewat gitu aja, kasih salam kepada mereka. Salam kan doa kepada mereka, ahli kubur. Wa sabata annahu yata'adza bima yata'adza bihil hayat. Sudah tetap juga dalam riwayat menyebutkan bahwa si mayit itu merasa terganggu dengan apa yang membuat orang hidup itu terganggu. Merasa terganggu.
Ketika umpamanya keluarganya ada yang disakiti ataupun keluarganya itu maksiat kepada Allah SWT, orang yang sudah meninggal, orang tuanya atau apa, juga merasa terganggu itu, merasa sedih dia, ketika anak-anaknya, keluarganya kok maksiat, tidak ingat kepada Allah SWT, lalai, karena mereka tahu, mereka melihat keadaan kita tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa melihat, ibaratnya seperti televisi itu, ya. Tapi televisi kan orang-orang yang di TV tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat di sana kemana-mana. Nah, orang yang dalam kubur itu seperti itu, bahkan lebih tajam. Kalau waktu hidup di dunia paling dia bisa melihat dengan menurut kemampuan dia. Kalau sudah pergi jauh sudah tidak bisa kelihatan. Tapi ketika di akhirat, di kubur, malah justru kemanapun kita pergi itu orang tua kita yang sudah meninggal itu tahu keadaan kita. Apa yang kita lakukan itu mereka tahu. Maksiat, taat itu mereka tahu malah. Ya. Maka jangan sampai kita membuat mereka, orang-orang tua kita sudah meninggal, sedih karena perilaku buruk kita. Berusaha kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Faulaikal qaum mahjubun an syuhudil haqa'iq. Itu tidak perlu dipedulikan, tidak perlu dilirik. Li'annahum ariqatun fil butlan, karena li'annaha ariqatun fil butlan, karena ucapan tersebut ariqah fil butlan, sangat batil. Ariqah benar-benar sangat batil ucapan mereka itu. Nah, tidak benar. Wahahiyal malaikah ma'ana fil wujud wala narham. Beliau ngasihkan contoh di sini. Malaikat ada bersama kita sekarang ini. Ada, cuman kita tidak melihat. Nah, di alam ini ada malaikat dan kita tidak bisa melihat mereka. Padahal mereka ada di sekitar kita, para malaikat itu menjaga kita. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Wa kadzalikal jin illa bi khalqil ada. Begitu juga kaum jin. Ada di sekitar kita. Tidak bisa kita melihatnya kecuali dengan khalqil ada. Dengan cara yang luar biasa itu. Ada sebagian orang bisa